Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Nandi Official. Hari ini aku seneng banget karena aku bisa imprem lagi di channel aku sendiri gitu. Setelah lama aku nggak upload video dan nggak bikin juga sih. Dan sekarang alhamdulillah aku bisa sendiri imprem hari ini gitu. Dan alhamdulillah aku bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman aku. Di sini aku bikin Q&A ya kemarin kalau nggak salah aku bikin Q&A di WA sih. Aku berikan pertanyaan kepada siapa yang ingin nanya, nanti aku jawabnya di YouTube. Dan semua kontak WA aku share pertanyaannya, dan mungkin akan aku random aja ya, jadi nggak akan semuanya aku jawabin karena nggak mungkin juga itu ada kurang lebih 150 kontak WA di HP aku. Nah, daripada nggak berfaedah tuh kontaknya, jadi ya udah aku share pertanyaan aja gitu biar kita bisa saling berinteraksi meskipun tidak langsung. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like videonya, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share ke semua media sosial yang ada di HP kalian masing-masing supaya channel aku makin maju, berkembang. Sebelum maju berkembang dulu, terus maju, dan aku bisa memberikan manfaat kepada followers dan subscriber aku. Nah, sementara untuk kali ini aku mau random pertanyaan yang di WA aja dulu ya, soalnya kalau di Facebook sama Instagram kan nanti kebanyakan juga dan gak mungkin juga, dan daripada mubazir gitu ya, pertanyaan yang gak dijawab, mungkin satu-satu aja gitu. Jadi untuk sekarang pertanyaan di WA aja dulu tuh. Lupa ikutin juga media sosial aku dong teman-teman. Aku punya TikTok Nandi Official ID-nya, terus ada Instagram Nandi_Julian, Facebook Nandi Julian Sitrisno, supaya kalian bisa ngikutin kegiatan aku sehari-hari. Gitu. Jadi langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini di randomnya itu ngacak ya, jadi yang aku klik berarti itu yang akan aku bacain gitu. Ini yang pertama dari siapa ya ini? Dari Eja. Eja itu temen waktu dulu kuliah aku di Bogor. Kapan nikah katanya. Ini tuh mungkin udah banyak gembar-gembor sih akunya ya, dulu yang mau nikah gitu. Itu sebenarnya sih cuma bercandaan doang sih sebenarnya gitu. Terus kalau ditanya kapan nikah, ya doain aja gitu, mudah-mudahan secepatnya gitu, mudahkan rezekinya, didekatkan jodohnya. Apalagi ya. Soalnya banyak banget ini, dari sekian kontak yang nanya kapan nikah tuh banyak banget ini. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa ya gitu, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, mudah-mudahan bisa cepat-cepat menghalalkan pasangannya masing-masing. Pokoknya tahun depan mudah-mudahan. Kalau nggak tahun depan berarti tahun depan tuh banyak ya, bisa 2021, 2022 itu. Yang penting tahun depan gitu, insya Allah, amin. Tuh Loja, udah aku jawab ya. Terus pertanyaan kedua ini dari Sultan aku, dari Pak Dudi, dulu rekan kerja aku di Kuningan. Tanggal 22 Desember itu kan hari ibu nih ya. Apa yang ingin kamu berikan ke ibu? Terima kasih. 22 Desember tuh hari ibu ya. Menurut aku sih hari ibu tuh bukan di tanggal 22 Desember aja, cuman itu mah mungkin kayak apa ya, kayak hari besar gitu di bulan Desember gitu. Mungkin ya aku berikan ya mungkin ya namanya juga anak ya, nggak mungkin
memberikan apapun juga nggak akan terbalas budi seorang ibu ya. Jadi mungkin yang pasti aku berikan itu pasti doa dan ucapan terima kasih yang udah mau mengurus aku gitu sampai sebesar ini, dan mau menerima ya aku begini gitu orangnya gitu, keras kepala. Dan aku tuh ucapan terima kasih kepada ibu yang udah sangat sabar gitu mengurus aku sampai segede ini. Udah aku kalau misalnya itu kalau nggak sedih-sedihan aku nggak bisa. Lanjut ya, ini pertanyaan dari Dila. Dila itu teman kerja aku. Kok ini ya yang aku klik itu yang bukan klik ya, soalnya kan aku ngerandomnya ya yang cepet-cepet ngerespon aja tadi pas ditanya gitu. Terus aku screenshot. Ini dari Dila teman kerja aku. Nanti kenapa sih kok keluar dari perusahaan itu? Semenjak aku mutusin buat keluar dari tempat aku kerja kemarin, itu emang banyak banget yang nanya ya kenapa gitu, why itu kan gak mungkin juga ya munafik juga gitu kalau aku nggak ada alasan tertentu kenapa aku keluar gitu ya. Dan ya aku pengen kerja di tempat lain, atau aku pengen deket sama keluarga, aku pengen aku nggak cocok di bidang itu, mungkin ada yang lebih baik. Itu kan klasik banget itu alasannya ya, nggak mungkin gitu kan. Pasti ada sesuatu gitu, dan sesuatu itu mungkin menurut aku itu cukup aku aja deh yang tahu gitu. Jadi karena karena seseorang itu resign dari suatu pekerjaan itu pasti ada alasan tertentu yang mendukung gitu. Entah itu masalah sama teman, kerabat kerja, atau mungkin gajinya nggak cocok, mungkin terus jam kerjanya nggak teratur, terus merasa tertekan, dan lain sebagainya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Dan kalau aku sama sekali kemarin kan kenapa keluar, katanya kan gajinya udah enak, udah gede, terus kerjanya juga enak di kantor, duduk terus di AC. Itu kan yang ngerasain itu aku gitu ya. Kalau itu kan kalian gak ngerasain, kalian cuma bisa ngomong kenapa keluar, sayang banget kan. Gak sayang banget gitu kan, kamu kapan lagi gitu bisa ngedapetin perusahaan sebaik itu, bos sebaik itu, gaji seenak itu. Tapi kan balik lagi ke akunya gitu kan, yang ngerasain kerjanya itu aku gitu. Ketika aku udah gak nyaman gitu, entah itu sama pekerjaannya atau teman-temannya yang udah mulai toksik gitu ya, mungkin ya aku akan kalau nggak aku yang keluar, gak mungkin kan aku nyuruh mereka keluar gitu. Ya udah, jadi di sini aku memutuskan untuk mungkin rezeki aku cukup sampai di sini tuh di perusahaan ini. Mungkin ada yang lebih lagi, rezeki aku mungkin lebih lagi di perusahaan lain gitu mungkin. Dan aku bisa mendapatkan kenyamanan dalam bekerja di perusahaan lain mungkin gitu. Dan berat sih sebenarnya, udah 2 tahun dan udah aku anggap semuanya keluarga juga. Ketika aku harus memutuskan untuk resign, itu sangat berat sekali tuh. Banyak pro dan kontranya, mungkin karena aku nggak memberikan alasan yang logis ya waktu itu untuk resign. Makanya banyak yang kecewa juga sih sama aku gitu, karena resign nggak pamitan dulu, nggak cuma pamitan lewat online, nggak ada basa-basi dulu itu ke teman-teman kantor gitu. Ya udahlah gitu ya, yang udah mah udah gitu. Mungkin perusahaannya juga udah kecewa sama aku itu dengan sikap aku, dengan keputusan aku kemarin.
dan aku juga aku juga udah mulai move gitu ya, udah mulai nyaman dengan kehidupan aku yang sekarang gitu, tanpa ada tekanan dari mana-mana gitu, bisa berkreasi, bisa bisa lebih menikmati hidup lagi, apalagi sekarang dekat sama keluarga itu udah. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Ini dari Pak Widi ya. Pak Widi itu rekan kerja di Kuningan juga sih. Nandi, kenapa ya aku udah makan odading tapi kok masih aja nggak jadi Iron Man? Gini ya, yang kalau menurut aku sih makan odading cuman odading mang oleh yang bisa seseorang menjadi Iron Man. Mungkin belinya harus di Iron Man oleh. Next ya, Ayu. Ini penyanyi dari Ayu. AA, tim bubur diaduk apa enggak? Jujur aku tuh orang yang gak suka bubur sih sebenarnya. Soalnya aku gak mau banget sakit, karena kan kalau sakit apalagi di rumah sakit aku harus makan bubur ya. Tuh paling gak suka makan bubur gitu. Terus kalaupun kepepet gitu ya, misalnya pagi-pagi lapar banget mau sarapan, nyari gorengan gak ada, misalnya ada tukang bubur aja, paling setengah porsi. Terus buburnya itu diaduk sih, aku emang tim yang diaduk, tapi yang kayak kecapnya tuh harus banyak dan sambalnya tuh harus banyak banget, sama kacang sama dagingnya itu harus banyak banget, baru aku mau makan bubur gitu. Next ya, pertanyaan dari, udah berapa menit sih? Udah lebih durasinya guys, dipercepat ya. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Jul. Pak Jul tuh ini ya, dari Sumedang. Kapan nikah beneran? Tadi udah dijawab ya Pak Jul. Doain tahun depan. Terus dari Mas Hardi, teman kerja juga nih. Tahu nggak kenapa kucing gak dibui kalau maling? Kucing gak dibui kalau maling? Ya tuh ya Allah. Masa ya kalau misalnya logikanya, kalau misalnya kucing di penjara gitu, pas dia maling ikan atau maling daging gitu ya, bayangin penjara bakal sepenuh apa coba sama kucing. Gak ada kerjaan banget kan misalnya polisi ke tiap rumah nangkepin kucing-kucing. Lucu Mas Ardi. Terus lanjut next ini ke si siapa ini, Maman. Kenapa Anda keluar dari PT perusahaan? Udah dijawab tadi ya. Next dari Pak Jul udah ya. Udah, pertanyaannya itu hampir sama-sama sih. Udah, mungkin itu ya, sekian pertanyaan dari kalian semua, teman-teman semua. Terima kasih gitu partisipasinya, udah mau udah mau support aku dengan pertanyaan yang mungkin menurut aku sih itu kalian tuh termasuk yang support system juga sih ya. Karena kalau kalian gak nanya, ini vlog ini gak akan tayang juga sih gitu kan. Dan mohon maaf gitu yang udah nanya tapi gak dibacain gitu ya, soalnya masih banyak banget tapi waktunya udah mepet. Mungkin insya Allah nanti ada part 2-nya. Terus mungkin jawabannya juga yang aku bisa berikan ya itu gitu. Aku gak bisa yang berbelit-belit dan gak bisa yang harus gimana gitu ya. Itu real gitu ya, itu real. Itu pertanyaannya gitu ya, aku jawabnya gini gitu. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah bertanya, dan mohon maaf yang gak aku bacain pertanyaannya. Nanti aku insya Allah bikin part 2-nya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan mewakili perasaan aku. Kalian nanyanya gitu, mungkin aku udah jawab ya. Jadi kalian gak usah bertanya-tanya lagi kapan nikah, kenapa keluar, kenapa resign, apalagi tadi pertanyaannya suka bubur diaduk atau enggak gitu. Jadi hal-hal itu udah kalian gak usah pikirin lagi gitu, plongin aja, udah lepasin. Udah aku jawab. Oke, baik, terima kasih, itu aja ya video kali ini. Jangan lupa di like videonya kalau suka, di komen juga kalau misalnya aku harus bikin apa lagi nih gitu. Terus di share juga kalau emang ini teman-teman kalian harus tahu gitu.
jangan lupa di subscribe gitu yang belum gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.